Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama guru kita Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas, juga ada Ustadz Hamzah Al-Attas dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Kita akan mengambil tema masih di seputar Syam. Nah, nanti akan dijelaskan ya detail-detailnya. Baik, di sini juga ada Dina dan Nanda dari SMK Sudirman yang sedang PKL, juga tentunya Fajar Hidayah dan Agi. Assalamualaikum Ustaz Zain, Ustaz Hamzah. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita di seputar Syam. Silakan Ustaz Husain. Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin was-sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwah al-mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Hamzah bin Al-Attas, begitu juga saudara kita yang tidak asing lagi, Ustadz Muhammad Krisna, Fajar, Algi, seluruh kerabat kerja di studio, begitu pula anak-anak kita yang sedang magang. Alhamdulillah, kita bersama-sama berada pada suasana Ramadan, menjalani ibadah siyamnya, qiyamnya, bersahabat dengan kitab suci Al-Quran yang menjadi penyebab mulianya bulan Ramadan ini. Begitu pula lahirnya malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita karunia-Nya, rahmat, keberkahan dan ampunannya yang Allah Subhanahu wa taala taburkan di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala sucikan jiwa kita, perbaiki amal kita, teguhkan keimanan kita, dan tingkatkan ketakwaan kita, dan jadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar mendekat dan merapat ke sisinya dengan berpegang pada talinya, mengikuti petunjuk kitabnya, demikian pula sunnahnya, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, baik yang memulai ibadah siyamnya pada hari Senin maupun di hari Selasa, semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang betul-betul mengikhlaskan niat tujuan kita semata-mata untuk Allah. Bersama-sama kita bekerja sama untuk saling mengingatkan agar tidak
tergelincir dan keluar dari tujuan ibadah siam di bulan ini yang amat mulia. Ini merupakan kesempatan yang amat berharga. Belum tentu tahun depan kita masih memiliki kesempatan untuk menjalankan siam Ramadan ini. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pada kajian kita, renungan kita, di pagi hari ini kita ingin berbicara sedikit mengenai asrar as-siyam, rahasia puasa. Ibadah siam bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk menahan diri kita dari makanan, minuman yang halal yang biasa kita makan. Begitu juga menahan diri dari pasangan kita dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini hanya merupakan wasilah, tapi tujuan utamanya untuk menempa jiwa kita. Menempa jiwa kita agar betul-betul kita dapat menumbuhkan kendali diri kita. Tidak dalam keadaan liar, digiring dan dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Kita menahan diri dari yang halal, baik itu makanan, minuman maupun pasangan kita, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ini merupakan satu revolusi, di mana revolusi ini betul-betul membongkar kebiasaan kita sehari-hari yang biasa kita makan di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Revolusi ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan kita, juga mendukung jiwa kita untuk dapat terbebas dari kendali hawa nafsu kita. Hingga kita menjadi tuan yang mengendalikan nafsu, bukan menjadi budak yang dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dukungan dan bala bantuannya bagi kita untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tidur kita ibadah. Tarikan nafas kita, begitu kita menarik nafas sama dengan orang yang bertasbih, sebagaimana yang diterangkan Rasulullah SAW dalam khutbahnya di dalam menyambut bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan salat sunnah kita sama dengan salat wajib. Sedangkan salat wajib kita dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sedikit sedekah kita ini sama dengan orang yang melepaskan budak, dan Allah berikan ampunan atas dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu surganya, kita merasakan aromanya, semerbaknya, kita merasakan juga ketentraman, kedamaian di hati kita, hingga memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan saleh. Allah tutup pintu api nerakanya, Allah belenggu syaitannya, hingga kita hanya berhadapan dengan nafsu kita, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, jauh dari apa? Dari pengaruh syaitan. Nah, kalau selama 1 bulan ini kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ibadah siam dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, menjaga mulut kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, nafsu kita dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan, dengan dukungan bala bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali dengan keberkahan Al-Quran. Dahulu Ramadan merupakan bulan biasa, bahkan termasuk bulan yang tidak disukai karena panas teriknya pada saat Ramadan. Tetapi semenjak turunnya Al-Quran, Ramadan mengalami perubahan dari bulan biasa menjadi bulan yang amat mulia. Bulan yang betul-betul membuka pintu rahmat yang seluas-luasnya bagi orang yang beriman. Begitu pula keberkahan dan ampunan. Hati manusia yang keras melembut di bulan tersebut, kecuali mereka-mereka yang tak beriman. Orang yang beriman akan menyambut gembira kehadiran bulan tersebut, bahkan mereka berharap seandainya sepanjang tahun adalah Ramadan. Mereka berbahagia pada saat mereka bersahur.
Mereka merasakan kedekatan diri mereka bersama Allah ketika mereka berpuasa di siang hari. Mereka juga merasakan kenikmatan kebahagiaan pada saat mereka berbuka dan janji kebahagiaan pada saat mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghargai orang yang menahan dirinya dari pagi hari, baik dari makanan, minuman, dan pasangan yang Allah halalkan, termasuk menahan diri dari apa-apa yang diharamkan Allah. Allah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada mereka. Oleh karena itu ibadah siam langsung ditangani dan diawasi oleh Allah perhitungannya. Tidak diserahkan pada malaikat, tapi Allah yang turun tangan menangani masalah ini. Nah, kalau kita memahami bahwasannya kemuliaan Ramadan, begitu pula lahirnya malam Lailatul Qadar, disebabkan turunnya Al-Quran, maka kita di sini dapat memahami betul-betul Al-Quran ini betul-betul membawa kemuliaan. Maka kedudukan Al-Quran sebenarnya lebih mulia dari bulan Ramadannya, begitu pula dari malam turunnya. Seandainya malam turunnya lebih baik dari 1000 bulan, lalu bagaimana Al-Quran itu sendiri? Jadi melalui ibadah siam, melalui malam Lailatul Qadar, melalui bulan Ramadan yang mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, sebetulnya merupakan motivasi dari Allah untuk betul-betul kita melihat Quran dan memahaminya sesuai dengan kedudukan yang begitu mulia. Dia membawa kemuliaan bagi tempat, bagi waktu, dan kemuliaan juga bagi mereka-mereka yang memuliakan bulan tersebut. Oleh karena itu betapa indahnya kita dengan datangnya Ramadan, di samping kita menahan diri dari nafsu kita, kita betul-betul merapat menyatu dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran di malam harinya, di siang harinya, tidak tergesa-gesa untuk menghatam Quran, tapi betul-betul membaca sambil meresapinya. Sebagaimana firman Allah, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab, mereka bukan hanya membacanya, tapi yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya, meresapinya, mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Karena tala yatlu bukan hanya membaca, tapi tala yatlu dalam bahasa Arab artinya mengiringi dan mengikuti, seperti firman Allah, wasyamsi wa duhaha wal qamari ila talaha, demi matahari dan cahayanya di waktu duha, dan bulan yang mengiringinya di saat dia terbenam. Bulan menggantikan kedudukan matahari, memantulkan cahaya matahari hingga kita mendapatkan penerangan walaupun redup sesuai dengan keadaan kita pada saat tersebut yang membutuhkan saat-saat istirahat. Jadi membaca dilanjutkan dengan kita meresapinya, kemudian mengikutinya. Itulah maksud dari tilawah yang sebenarnya yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka-mereka yang membaca Al-Quran, meresapi dan mengikutinya dengan sebaik-baiknya, mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Adapun mereka yang ingkar kepada Al-Quran, mereka baca, bahkan mereka hafal, tapi menolak untuk mengikuti tuntunan Al-Quran, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Setelah Allah mengajarkan ayat-ayatnya secara langsung kepadanya, karena dialah yang mengajarkan Al-Quran, ternyata kita tidak menghargai bimbingan pengajaran dari Allah, kita gantikan dengan bimbingan dan pedoman hidup yang datang dari sesama makhluk. Ini menggambarkan piciknya dan kebodohannya dalam melakukan pilihan dan perhitungan. Apabila betul-betul kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendukung kita dengan bala bantuan bagi kita untuk dapat betul-betul menjadi manusia yang merdeka, yang hanya tunduk sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah, yang memasukkan kita ke dalam wilayah aulianya, para walinya. Karena begitu seorang terbebas dari kendali hawa nafsunya, berserah diri kepada Allah, dia akan masuk dalam wilayah Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk para aulianya, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, pelindung, pembimbing, ya, penolong orang-orang yang beriman.
yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, Allah akan keluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang di bawah penerangan bimbingan Allah, baik yang menyangkut kehidupan keluarganya, bermasyarakatnya, dalam seluruh aspek kehidupannya selalu diterangi oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang yang berpaling dari Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang yang ingkar, yang meninggalkan Allah, maka wali-wali mereka adalah taghut. Allah gunakan kata wali-wali karena yang menjadi walinya bukan hanya satu, tapi semua ya, pasukan taghut dalam seluruh aspek kehidupannya akan menjadi pembimbing, penuntun jalannya menuju keingkaran, kemurkaan Allah, dan pada akhirnya jurang api neraka. Orang yang beriman walinya hanya satu, yaitu Allah. Dalam genggamannya seluruh kekuasaan dan di langit maupun di bumi. Sedangkan taghut merupakan Tuhan palsu yang tidak kuasa untuk menentang ketentuan Allah dan tidak kuasa untuk membantu orang-orang yang mengikutinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tegaskan, mereka yang menjadikan taghut sebagai walinya ulaika ashabun narihum fiha khalidun, mereka akan menjadi penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah juga tegaskan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, ya, orang-orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, dan Allah juga memasukkan mereka ke dalam wilayahnya di bawah naungan dan perlindungannya, mereka tidak akan pernah mengalami ketakutan dan kesedihan. Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya menjaga betul-betul bimbingan petunjuk Allah, menjaga dirinya agar berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebetulnya yang menjadi tujuan dari ibadah siyam. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian ibadah siyam sebagaimana yang diwajibkan atas umat sebelum kalian. Tujuannya untuk kebaikan kalian, untuk membimbing, menempa diri kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah gunakan kata kutiba di sini, tidak menggunakan kata furidha, karena semua yang mereka lakukan di bulan puasa dari amal kebaikan, semuanya Allah tuliskan untuk mereka, walaupun ini merupakan beban, tapi ini merupakan hal yang menguntungkan mereka. Allah tuliskan kebaikan tersebut semuanya untuk mereka. Di saat Allah menggunakan kata kutiba, selalu semuanya manfaatnya kembali kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ditutup dengan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kita lihat di sini ya, kata kutiba menunjukkan bimbingan yang manfaatnya semua kembali kepada kita semuanya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Kata kutiba di sini ya, menunjukkan kepada bimbingan yang akan menjaga, membimbing dan memberikan manfaat bagi kita. Begitu juga kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika Allah perintahkan perang, banyak orang yang merasa berat. Lalu Allah terangkan ini semua manfaatnya, keuntungannya kembali kepada kalian, di mana Allah tuliskan amal-amal kebaikan tersebut untuk kalian. Begitu pula dalam ibadah siyam, ketika kita menahan diri kita dari makanan, minuman yang halal, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, ketika kita membaca Al-Quran, begitu juga ketika kita bangun di waktu malam selama bulan Ramadan ini, semua merupakan rahmat keberkahan yang Allah tuliskan bagi mereka para shaimin yang akan mengantarkan mereka menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan ketakwaan yang merupakan buah dari ibadah siyam ini akan mengantarkan kepada manfaat yang amat besar dalam hidup ini. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat-ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra.
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah Allah menjelaskan mengenai kewajiban ibadah siam bagi mereka-mereka yang menyaksikan kelahiran bulan tersebut, lalu Allah juga berikan keringanan bagi mereka yang sakit dan musafir untuk mengulangi puasanya pada waktu yang lain dengan pahala yang sama, agar mereka tidak kehilangan kesempatan untuk menyempurnakan bilangan puasa mereka. Lalu setelah itu Allah berikan ulasan yang amat indah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ibadah siam yang kalian lakukan ini akan mengantarkan kalian pada kedudukan di mana hati kalian pada saat itu hanya membesarkan dan mengagungkan Allah. Mengantarkan kalian melalui ibadah siam, lapar hausnya, letih lelahnya, juga mendidik kalian untuk menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentakbirkan Allah bukan hal yang sederhana. Oleh karena itu dalam sholat berulang kali kita mentakbirkan Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk betul-betul menanamkan di hati kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha besar. Hingga orang tersebut tidak akan membesarkan sesama makhluk yang membuat dirinya merasa rendah dan minder. Yang maha besar di hatinya hanya Allah. Ini akan membebaskan diri dari perbudakan. Begitu juga pada saat dia mengucapkan takbir atau dia mengagungkan Allah dengan hatinya, dia tidak akan pernah membesarkan dirinya di hadapan sesamanya. Tapi betul-betul dia akan memandang sesamanya sebagai saudaranya yang sederajat. Dia tidak akan membesarkannya atas dirinya, juga tidak akan merendahkannya di hadapan dirinya. Karena yang dibesarkan dan diagungkan adalah Allah. Dan dalam menerima setiap nikmat, baik yang langsung dari Allah ataupun yang melalui perantara hambanya, dia akan selalu menyampaikan puja-puji dan syukurnya kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia selalu merasa seluruh nikmat, seluruh kebaikan datang dari Allah yang maha terpuji. Oleh karena itu, pada saat seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, dia akan teringat kepada Allah, kepada nama Allah Al-Hamid, bahwa Allah maha terpuji dalam segala hal, dalam seluruh kebijakan perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha terpuji dan tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan hambanya. Tapi sayang, banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menisbatkan hal-hal yang buruk kepada Allah. Padahal dia merupakan Tuhan yang maha terpuji, yang maha suci, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apabila seorang dalam hidup ini yang diagungkan, dibesarkan hanya Allah, begitu juga dia juga betul-betul menyampaikan syukurnya kepada Allah, memujinya dalam segala hal, maka hidupnya betul-betul tidak akan pernah mengalami ketakutan, kesedihan, dan dia akan menjadi orang yang betul-betul mengendalikan hidupnya, tidak lagi terikat oleh jerat-jerat perbudakan, dan dia juga tidak dibuat lupa dengan kebanggaan, kesombongan, karena dia selalu merendah di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Dan ini yang diungkapkan dalam ruku dan sujud kita, serta takbir kita di saat kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para shaimin, para shaimat dapat betul-betul mencapai kedudukan orang yang selalu mentakbirkan Allah, bersyukur padanya, dan Allah tumbuhkan di hati kita ketakwaan yang menjaga kita dari penyimpangan-penyimpangan yang menggelincirkan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan uraian dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang hikmah dari berpuasa, asrar dari berpuasa, manfaat-manfaat dari berpuasa. Dan ini memang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini saya ingin mengutip sepenggal dari ayat 184 dari suratul Baqarah, yaitu kalimat
penutup dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya hendaklah kalian berpuasa, karena itu lebih baik bagi kalian. Berpuasa itu akan baik buat kalian. Kalimat ini sering bisa juga dimaknai dengan takwil masdarnya wa antasumu ay wasiyamukum khairul lakum. Puasa kalian itu akan menjadi kebaikan buat kalian. Sama seperti wa antasbiru khairul lakum. Kesabaran kalian itu baik buat kalian. Wa antasaddaqu khairul lakum. Sedekah kalian adalah baik buat kalian. Artinya ini akan berdampak seperti yang tadi Ustaz terangkan. Kebaikannya, manfaatnya kembali kepada kita. Ibadah kita, kesabaran kita, salat kita, itu manfaatnya sebenarnya buat kita. Bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Sering juga penceramah suka membawakan hadis kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, fa innahu li, maka itu adalah untukku. Sering diartikan seperti itu. Maksudnya sebenarnya riwayat ini ingin menerangkan bahwasanya setiap amal anak Adam itu artinya pahalanya itu sudah bisa diperhitungkan sendiri. Karena semua pahala Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala 10. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan dosa, tidak dihitung kecuali hanya satu. Ini umumnya seperti itu. Ini standar semua amal ibadah kita dihitung seperti itu. Nah, kecuali puasa. Kalau puasa Allah katakan fa innahu li wa ana ajzi bi. Itu adalah urusanku. Artinya Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran ya, kepada orang tersebut. Seperti yang tadi Ustaz Husain sudah terangkan. Jadi bagaimana puasa ini adalah kebaikannya untuk diri kalian sendiri. Ini kalimat ini mengandung makna yang luas sekali. Kebaikan di sini ya mencakup kebaikan secara fisik kita maupun secara mental dan spiritual. Secara kesehatan ya, sudah dibuktikan oleh para ahli kedokteran maupun ahli kesehatan bagaimana manfaat dari puasa itu. Sehingga kalau orang mau operasi saja dia harus puasa dulu. Mau periksa misalnya darahnya dia puasa dulu. Ini puasa ini apalagi 1 bulan itu adalah merupakan sarana untuk bagaimana mengistirahatkan organ-organ tubuh kita yang selama sepanjang tahun bekerja terus-menerus. Ini adalah mekanisme yang Allah Subhanahu wa taala terapkan kepada kita karena Allah paling tahu tentang kondisi tubuh kita, karena Allah lah yang menciptakan kita. Kita percaya dengan firman Allah wa antasumu khairul lakum, dan juga kita percaya Rasulullah SAW mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, walaupun hal itu belum dibuktikan oleh ilmu kedokteran, karena Allah itu paling tahu. Dan ilmu Allah diberitahukan kepada nabinya tentang manfaat puasa ini secara jasmani. Apalagi manfaat puasa secara spiritual, secara rohani. Ini merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala menempa mental kita, menempa kesabaran kita, menempa jiwa kita bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus atau melakukan hubungan suami istri dari fajar sampai terbenam matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Akan tetapi di sana ya ada pelatihan, ada penggemblengan,
bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, menjaga anggota tubuh kita, apakah itu mata kita, lidah kita, pendengaran kita, dari melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus atau memasukkan sesuatu ke rongga tubuh kita, tapi lebih dari itu, bagaimana kita dididik untuk mengendalikan hawa nafsu kita, agar supaya kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang memiliki kepribadian yang kokoh, yang tidak mudah tergoda oleh berbagai godaan. Setelah kita digembleng selama sebulan menjadi orang yang bertakwa seperti itu. Begitu juga digembleng, bagaimana kita bisa menahan amarah kita, menahan emosi kita. Seperti yang Rasulullah SAW katakan, wa in khasamahu ahadun falyaqul inni sha'im. Kalau dia diajak bertengkar oleh seorang, hendaklah dia katakan saya lagi puasa. Ya, ini menunjukkan artinya dia nggak mau meladeni, tidak mau mengumbar emosinya, ya, karena dia sedang berpuasa seperti itu. Bukan berarti juga ini menghalangi seorang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini tidak ada ini berbeda, ya, karena amar ma'ruf dan nahi munkar orang lagi puasa tetap dia harus lakukan itu, bukan kemarahan, itu kemarahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perang Badar pun terjadi di bulan Ramadan, ya. Tapi yang dimaksud ini adalah mengendalikan bagaimana hawa nafsu kita agar supaya kita, ya, tidak menjadi budak hawa nafsu. Kemudian juga bagaimana puasa kita menempa kita agar supaya kita bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin, agar supaya timbul rasa empati kita, rasa simpati kita, merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang setiap hari susah untuk mendapatkan makanan, agar supaya dia itu menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya untuk berbagi. Ini ada semuanya pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara tadi menyehatkan baik tubuhnya maupun secara mentalnya. Ini adalah makna dari wa antasumu khairul lakum, ya, in kuntum ta'lamun. Puasa ini adalah baik buat kalian. Ini jika kalian mengetahuinya. Jika kalian mengetahui, maksudnya bagi mereka yang mau merenungi firman Allah, menelitinya baik secara rohani maupun jasmani, maka dia akan dapati begitu banyak manfaat-manfaat dari puasanya. Belum lagi pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi orang yang berpuasa. Ibadah dilipat gandakan pahalanya, bukan seperti hitungan standar tadi, setiap kebajikan dibalas dengan 10 kebaikan. Akan tetapi akan dilipat gandakan lagi, ya, seperti yang sabda Nabi kita Muhammad SAW di awal Ramadan, setiap orang yang melakukan amalan sunnah, Allah akan berikan ganjaran seperti dia melakukan amalan yang wajib di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang melakukan amalan yang wajib, maka akan dia diberikan pahala 70 kali lipat ganda dari amalan wajib di luar bulan Ramadan. Ya, belum lagi, ya, pahala-pahalanya, puasanya itu sendiri, yang mana tadi Allah katakan dalam satu hadis qudsi tadi, wa ana ajzi bihi, arti akulah yang akan memberikan ganjaran. Enggak pakai batasan 10 atau 70 atau 700, tapi balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari bagaimana hikmah berpuasa dan manfaatnya buat kita. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah dengarkan tadi faedah-faedah puasa di bulan Ramadan, ya. Turunnya Al-Quran saja merupakan peristiwa yang begitu bernilai tinggi, apalagi Al-Qurannya. Maka kita jangan lupa selalu membaca agama, meresapinya, dan menjalankan apa-apa yang dituangkan dalam Al-Quran. Terima kasih Ustaz Hussein Astamza. Saya Muhammad Krishna, Fajar Hidayah, dan juga Algi. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.